Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama-sama gerakan pembumian Pancasila. Ini membumikan Pancasila ya, di Ibu Pertiwi, di NKRI ini bersama Merauke sama Mayangnya Sekoloroti. Ya. Kita ingin generasi muda kita, sumber daya manusia Indonesia ke depan ini yang saya katakan tadi sadar sebagai anak bangsa di mana Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, beriman bertakwa Tuhan. Orang yang beriman bertakwa tentu berperi manusia, menghormati manusia satu dengan lain, apapun suku agama ras atau golongan. Ya. Kemudian dia mampu bersatu, kita teguh bercerita itu. Bila ada persoalan-persoalan tentu dengan demokrasi, ya, dengan musyawarah mufakat kita selesaikan persoalan-persoalan itu. Ya. Dan ujungnya tentu kita ingin mewujudkan keadilan sosial untuk semua anak bangsa. Itu yang kita ingin, sehingga sadar dia sebagai manusia di muka bumi kita sama ya, ciptaan Tuhan. Sebagai umat manusia yang beragama kita tentu punya agama masing-masing yang kita harus jalankan. Kemudian sebagai warga negara yang baik tentu kita bela negara kita ya, apapun yang terjadi kita lakukan dengan kebersamaan kita, persatuan kita dengan tadi implementasikan tidak hanya hafalan Pancasila itu, kita praktekkan, kita implementasikan, kita lakukan. Maka pembumian ini kita maksudkan agar anak-anak bangsa kita ingat sejarah. Ya. Jangan pernah lupa the founding parents kita. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta kita memperjuangkan bangsa ini. Ya. Kemudian kita punya juga Pak Dirman, tidak kenal menyerah ya, terhadap penjajah. Kita punya Pak Hugeng di kepolisian. Ya. Ini contoh-contoh keteladanan. Maka keteladanan ini kita wariskan, kita teruskan, dan kita lakukan hari ini agar bangsa kita semakin maju. Nah, hati-hati, kita sekarang zaman digitalisasi. Ya. Bagaimana digital transformasi ini, tapi jangan lupa kita harus tetap membaca, tetap menulis, baca, tulis, dan seterusnya. Kita berkomunikasi saling lain. Seperti apa yang dilakukan sekarang GPP. Ya. Dengan koordinasi ini kita saling ketemu. Ya. Dengan melakukan hal terbaik tentang mengevaluasi dan menyiapkan rencana ke depan. Rencana itu harus kita kerjakan dengan detail, dengan rinci, sehingga betul-betul nanti itu bisa tercapai tujuannya. Maka bertahap, tingkat berlanjut, ya, fokus terus betul bersama baru nyampe. Nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa segera gerusuk. Kita betul-betul pakai pikiran cerdas. Kita ingin bangsa kita mencerdaskan bangsa, bukan hanya sekedar pintar, cerdas, cerdik, cendekia, cool, calm, confidence. Ya, betul-betul dia. Kita sekarang tadi bagaimana daya tempurnya kuat, kedaulatan negara kita pertahankan. Ya. Dengan apa? Secara fisik sehat dulu. Kedua pendidikan. Ketiga kehidupan sosial kemasyarakatan saling ketemu satu sama lain. Ya. Nggak ada saling menjatuhkan, saling membangun. Ya. Nggak ada yang hebat di muka bumi kecuali yang mau belajar mendengarkan baik-baik. Ya. Kita menghormati pemimpin kita. Ya. Dengan apa? Maka kita ingat tadi saya sampaikan bahwa Ibu Kartini mengingatkan kita, agama menjauhkan kita dari perbuatan jahat, dari perbuatan dosa. Hari ini kenapa? Banyak berbuat dosa, berbuat jahat atas nama agama, kepercayaan. Dan ingat juga Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa dia bilang tata tentang tata dari diri sendiri, tata, ya, mengaca diri kita dulu. Pantas dah saya berbuat atau berpikir ABCD. Maka pikir, ucap, tindak. Baik IT, iman, takwa, sehingga betul-betul tidak main-main ngeser-ngeser saja, saring dulu mana yang baik baru kita share. Ya. Nah itu cara-cara kita. Maka tempurnya fisiknya sehat, kemudian dia bisa manuver, olahraganya bagus, ya, bisa naik gunung, bisa berenang dan sebagainya. Kemudian tentu mulutnya jaga, ya, jangan pernah menipu, jangan pernah berkata kasar, ya. Ya, jangan juga kita membuat hoax, ya. Nah oleh sebab itu kita saling hormati. Tidak ada yang hebat, maka kita perlu belajar. Yang berikutnya non fisiknya, moralnya. Maka sekarang kan banyak tulisan akhlak gitu. Nah ini bagaimana kalau dia sudah dapat amanah yang baik, dikerjakan yang baik dong. Ya. Kompetensinya perhatikan, jangan asal sekedar saja pilih-pilih orang. Ya. Dan tidak dia, dan harmoni jiwa raganya, seimbang tidak dia. Ya. Jangan hanya lihat postur luarnya saja, lihat dalamnya. Tidak hanya logika saja, pakai hati melihatnya. Ya. Nah, sebab itu kita harus apa juga mampu beradaptasi dengan lingkungan. Oh sekarang ada di Bali, kita pakai nada seperti ini. Ya. Kita di mana? Kita hormati budaya, karena intisari budaya itulah yang dipakai Bung Karno, ya, untuk menyusun Pancasila. Ya. Nah setelah itu bagaimana? Di aspek moral tadi, aspek mental, knowledge science.
punya knowledge, punya skill, ya tidak hanya baca buku, tapi prakteknya dia jago, antar jago, nyetir jago, ya tinggal lalu lintas jalan dia perhatikan sehingga tidak tabrakan, ya. Nah, kemudian tentu bagaimana moralnya, kesejahteraannya. Maka kalau Pancasila yang terakhir ini keadilan sosial yang kita perlu, ya sampaikan, ya. Maka kekayaan alam yang luar biasa ini kita harus manage dengan bagus untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Betapa hebatnya Indonesia kan, kita punya laut yang begitu luas, ya. Punya gunung, punya hutan dan sebagainya. Mari kita manage dengan bagus sehingga kita utama sekarang kesehatan, jangan sampai ada stunting, gerakan masyarakat, hidup bersih sehat, bersih badannya, bersih pikiran, bersih hatinya, itu yang dimaksud, ya. Betul-betul kita jadi terbuka pikiran kita. Maka dengan Pancasila ini, jadi ini sangat luar biasa nilai-nilai itu sebagai karakter. Karakter utamanya kita harus jujur sama diri kita, ya, dan disiplin. Ya, kalau udah jujur disiplin, kita bisa untuk bersaing di dunia global nanti ke depan. Karena saya itu terima kasih.